Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menggambarkan kondisi bangsa Israel sebelum diselamatkan. Seperti bayi yang baru lahir akan dibasuh air, kemudian tali pusarnya digosok dengan garam dan minyak setiap 7 hari sekali sampai usia 40 hari. Dan badannya dibungkus kain lampin. Namun, jika orang tua tidak menginginkan bayi itu, mereka boleh begitu saja membuang bayi itu tanpa perlu membasuh, menggarami, dan membungkusnya dengan lampin. Seperti itulah kondisi bangsa Israel sebelum ditemukan Allah. Mereka adalah bangsa yang terlantar dan berada di ambang kemusnahan tanpa perlindungan. Sebagaimana orang yang baik hati menemukan dan menyelamatkan bayi yang dibuang orang tuanya, demikianlah Allah menemukan dan menyelamatkan bangsa Israel. Bukan hanya itu, Allah mengampuni semua dosa mereka, membuang segala celah mereka, dan menerima mereka dengan kasih yang tak bersyarat, seperti kasih dalam ikatan pernikahan, sehingga bangsa itu menjadi milik Allah secara pribadi. Allah juga memberkati mereka secara berlimpah, mulai dari kekayaan yang dilambangkan dengan berbagai perhiasan. Di atas semua berkat, Allah mengaruniakan kepada mereka kemuliaan dan nama yang masyhur. Asal-usul Yerusalem diungkapkan di sini sebagai bayi yang dibuang orang tuanya, lalu dengan belas kasih dipungut anak oleh Tuhan. Bahkan dengan tindakan kasih terdalam, Tuhan memperistri Yerusalem. Inilah gambaran perjanjian anugerah Tuhan kepada Israel. Saudara-saudari, kisah di atas mengingatkan kita akan pengalaman diselamatkan Allah. Ketika kita masih hidup dalam kegelapan dosa, Allah melalui Yesus Kristus datang mencari dan menyelamatkan kita. Bukan hanya itu, Allah juga memberkati dan mengutus kita menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Hidup kita sudah penuh noda dan celah. Hidup kita sudah cacat, tetapi kita semua berharga bagi Tuhan. Ingatlah, semua kita sudah cacat, tetapi kita semua berharga bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami begitu berarti dan berharga bagimu. Walau kami seringkali meninggalkan Tuhan, walau kami seringkali berbelok dari jalan Tuhan, walau kami seringkali meniadakan kuasa Tuhan dalam hidup kami, tetapi Tuhan tetap mengasihi, bahkan menyelamatkan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Arahkanlah hati kami Tuhan untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan, agar hidup kami terbebas dari segala tindak tanduk kejahatan, dan kami semakin hidup benar dan tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah hidup kami sepanjang hari ini, anak-anak kami, keluarga kami,
Bahkan usaha dan pekerjaan kami pun sertai dan jadikanlah berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.